Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita mulai, sedikit ingin saya sampaikan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan dan diputuskan oleh pemerintah bahwa kita sekarang sudah di masa endemi. Jadi bagi Bapak Ibu yang ketika memuji Tuhan mungkin lebih nyaman untuk tidak memakai masker, silakan boleh untuk tidak memakai. Kalau tidak sakit ya Bapak Ibu yang mungkin kurang enak badan tetap memakai masker. Dan kepada Bapak Ibu yang ada di rumah, hari ini kita akan ada perjamuan kudus, karena itu bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Dan marilah Bapak Ibu, dalam memasuki bulan yang baru ini kita ingin masuk, kita serahkan kepada Tuhan kita. Biarlah semua boleh berjalan dengan baik, seperti apa yang sudah terjadi sebelumnya, maka Tuhan akan membuat segala sesuatunya baik yang di hadapan kita. Kita memuji dan bersyukur atas penyertaan-Nya, kita angkat pujian tak terbatas. Nanti Bapak Pendeta Hendrik akan buka di dalam doa.
Bapa Surgawi, kembali lagi kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Melihat kebesaran-Mu, keajaiban Tuhan dalam hidup kami semua. Begitu indahnya Tuhan, pemeliharaan-Mu dalam hidup kami Bapa, yang memungkinkan kami pada pagi hari ini boleh berkumpul bersama-sama untuk beribadah kepada, menikmati hadirat-Mu, menikmati firman-Mu, bahkan menikmati perjamuan Tuhan, mengingatkan kami bahwa Engkau telah mati bagi kami, menebus kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Oleh karena itu Tuhan, biar turun urapan kuasa Roh Kudus atas kami sekalian, mengurapi pemimpin pujian, mengurapi para singers, bahkan pemain-pemain musik, sampai kepada hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menjadi penyambung lidah Allah di tengah-tengah kami, menasehati, mendorong, menguatkan, mengingatkan kami Tuhan bahwa hidup ini hanya mengandalkan Engkau, tidak ada yang lain. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Bapa. Kami buka ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Bapa, Anak laki-laki, itu dalam nama Roh Kudus dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadilah kehendak-Mu di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih kepada Pak Hendrik dan Bapak Ibu, silakan boleh bersalaman kepada saudara-saudara di sekitarnya. Kita mengucap syukur karena kita bisa bersama-sama dengan saudara-saudari yang kita kasih di dalam Tuhan, bertemu di dalam rumahnya. Haleluya. Kita mau puji Dia terus, kita bersyukur atas pertemuan hari ini. Kita masuk di dalam rumah Tuhan, kita angkat pujian, masuk gerbangnya. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, katakan Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita mau nyanyi sekali lagi, masuk gerbangnya, masuk gerbangnya bersyukur
dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Keberadaan kita pada saat ini adalah karena kebaikan Tuhan. Dan kita pada hari ini mau mengingat kembali apa yang sudah Dia buat untuk kita, di mana Dia boleh mati untuk kita. Kita mau angkat pujian, darah anak domba. Mari Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri. Yesus mengangkat diriku dari lumpur dosa, diangkatnya, Dia menaruhku di atas batu karang teguh, dan beriku menang selamanya. Yesus memberiku lagu untuk memuji Dia, sukacita, sukacita Dia buat hatiku bahagia dalam hadiratnya, dan beriku suka selamanya. Oh haleluya, ku bebas oleh darah Yesus, aku bebas selamanya. Oh haleluya, ku bebas oleh kesaksian, kesaksian anak domba. Haleluya, Yesus mengangkat diriku dari lumpur dosa, diangkatnya, Dia menaruhku di atas batu karang teguh, dan beriku menang selamanya. Yesus memberiku lagu untuk memuji Dia, sukacita, sukacita Dia buat hatiku bahagia dalam hadiratnya, dan beriku suka selamanya. Oh haleluya, ku bebas oleh darah Yesus, aku bebas selamanya. Oh haleluya, ku bebas oleh kesaksian, kesaksian anak domba. Oh haleluya, ku bebas oleh darah Yesus, aku bebas selamanya. Oh haleluya, ku bebas oleh kesaksian, kesaksian anak domba. Oh haleluya, ku bebas oleh darah Yesus,
Ini adalah lagu yang sungguh indah tentang pemeliharaan Tuhan. Bahwa seluruh hidup kita adalah tentang pemeliharaan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Kita angkat pujian ini dengan penuh ucapan syukur. Tuhanlah gembalaku. Tuhanlah gembalaku, ku takkan kekurangan. Dibaringkannya aku di padang rumput hijau. Dia membimbing aku pada air yang tenang. Dia menuntun aku ke jalannya yang benar. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatku, itulah yang menghibur aku. Kebaikan mengikutiku sepanjang umur hidupku. Tuhan gembalaku, Tuhanlah gembalaku, ku takkan kekurangan. Dibaringkannya aku di padang rumput hijau. Dia menuntun aku di air yang tenang. Dia menuntun aku di jalannya yang benar. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatku, itulah yang menghibur aku. Kebaikan mengikutiku sepanjang umur hidupku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatku, itulah yang menghibur aku. Kebaikan mengikutiku sepanjang umur hidupku. Kebaikan mengikutiku sepanjang umur hidupku. Kebaikan mengikutiku sepanjang umur hidupku. Haleluya. Itulah janji Tuhan, sepanjang hidup kita Dia menyertai kita. Karena itu kita tidak perlu takut. Dan perasaan kita untuk tidak takut bukan tanpa dasar. Tapi Tuhan memang membuktikan penyertaan-Nya. Karena kita tahu dan kita sudah melihat betapa hebat kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Kita angkat pujian, betapa hebat kuasa Tuhan. Betapa hebat kuasa-Nya bagi kita, bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya, betapa hebat kuasa Tuhan. Betapa hebat, betapa hebat kuasa
kita, bagi kita, bagi kita, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasa Bapak Ibu, setiap kali kita menemui tantangan, katakan dan ingat selalu betapa hebat kuasa Tuhan. Dan hari ini Dia akan datang secara pribadi berbicara kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian, mari kita mau buka hati kita. Dia akan mengalirkan kuasa Roh Kudus kepada hati kita. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian, mengalirlah kuasa Roh Kudus. bagai tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku bagaikan tanah kering yang merindukan air. Begitulah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku.
mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, Mari kita satukan hati untuk berdoa. Kembali kami datang kepada Engkau ya Bapa. Hanya ucapan syukur kami panjatkan kepada Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan segala puji syukur menyenangkan hati Engkau Tuhan. Kini tiba saatnya kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau pakai hamba-Mu Tuhan, bibir lidah. Engkau yang berfirman Tuhan melalui hamba-Mu pada kami. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Lembutkan hati kami. Layakkan kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, dan dengan kasih kami mengundang Bapak Pendeta Revi Awondatu untuk menjadi saluran berkat kita pada pagi hari ini. Haleluya. Selamat pagi saudara, selamat kita berjumpa kembali di ibadah pertama bulan yang ke-7. Bulan Juli. Dari dulu saya suka bulan Juli karena kalau waktu saya masih sekolah libur ya, jadi bisa kemana-mana. Kuliah pun libur. Tapi rupanya itu satu dunia, bulan Juli libur semua. Jadi kalau mau main kemana-mana harga tiket agak mahal ya saudara. Jadi sekarang udah punya anak juga senang karena saya bisa main sama dia tiap hari kalau masuk ke bulan ke-7 ini. Tapi untuk kita khususnya dengan tema yang ada di depan, bukan langkah pertama yang penting. Dan itu tentu kita semua sudah tahu bahwa langkah yang lebih penting itu adalah langkah yang terakhir. Kita sering dengar ada kata-kata bahwa kalau kamu lahir miskin, tidak salah. Tapi kalau kamu mati dalam keadaan miskin, itu kamu salah. Jadi demikian juga kalau kita lahir dalam keadaan berdosa, seperti firman Tuhan bilang, kita memiliki dosa turunan dari Adam, itu memang harus yang kita terima, tidak ada pilihan. Tapi kalau kita mati dalam dosa, itu salah. Artinya apa? Ada sesuatu yang di antara kelahiran dan kematian harus kita perbuat. Dan kita percaya semua yang ada di sini sudah terima Yesus sebagai juru selamat. Tapi perjalanan sebagai orang Kristen tidak sesederhana itu. Banyak kita pikir, oh kalau dari kecil saya lahir dalam keluarga Kristen, saya sudah ikut sekolah minggu, dan saya rajin ibadah terus sampai kaum muda dan sampai kebaktian umum, saya aman. Tidak demikian saudara ternyata. Karena terlalu banyak contoh atau kasus dalam hidup saya, khususnya orang-orang yang saya kenal, ataupun teman, ataupun saudara kandung saya pun. Dari kecil lahir dalam keluarga Kristen, mengenal Tuhan, sekolah minggu dan lain sebagainya. Tapi begitu ditanya sekarang ada di mana? Oh, dia sudah menikah dengan orang dari agama lain. Dan dia pindah ke agama lain. Dan itu tidak mengenal suku, tidak mengenal usia. Kami baru saja ditinggalkan jemaat yang meninggal. Dan setelah kita datang ternyata kita sadar
bahwa anak si omnya ini rajin ibadah, rajin. Sudah kena stroke pun masih diusahakan tetap datang ke gereja. Gak usah diragukan lagi imannya. Anaknya satu sekolah minggu sama saya, satu kaum muda sama saya, nikah dengan agama lain. Jadi memang bukan langkah pertama yang penting, tapi langkah terakhir yang lebih penting. Makanya dalam pengkhotbah pun dibilang akhir dari segala sesuatu jauh lebih penting dari awal. Kalau dari pemain musik pun kami, pemain musik suka diajarin, lu sebagus-bagusnya main musik. Tapi kalau di akhir permainan lu salah, itu yang akan diingat orang. Mau sehebat-hebatnya dari awal main intro, mau sehebat-hebatnya ada solo di tengah, tapi begitu endingnya jelek, itu yang akan diingat orang. Artinya apa? Di mana kita berada, langkah kaki kita terakhir, nafas hidup kita yang kita hembuskan terakhir, itu jauh lebih penting. Kita nggak bisa bangga bahwa saya dari kecil sudah kenal Yesus. Saya sudah melayani Yesus. Saya tidak pernah tinggalkan ibadah. Hati-hati, karena sebentar kita akan lihat satu contoh di dalam firman Tuhan. Ada satu orang yang merasa bahwa dirinya sudah melakukan semuanya. Sudah cukup. Dan dia datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara kita buka di Matius 19. Ayat yang ke-16 kita mulai baca. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus menjawab, "Apa sebabnya engkau bertanya padaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tapi jikalau ingin masuk ke dalam hidup yang kekal, turutilah segala perintah Allah." Kalau dari dua ayat ini orang muda yang kita tahu, orang kaya. Dia datang kepada Yesus, datang ke pribadi yang benar. Untuk tujuan yang benar. Apa? Hidup yang kekal. Kita tahu, kita semua ini gak akan mati secara roh. Roh ini akan hidup terus. Badan ada waktunya, tapi roh ini akan hidup terus. Enggak di bumi, enggak di surga, enggak di neraka. Dan kita semua yang ada di sini pengen roh kita hidup bersama dengan Tuhan Juru Selamat kita, pencipta hidup kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Makanya kita menerima Dia sebagai Juru Selamat. Tapi ini orang muda datang dan dia tanya, apa yang harus ku perbuat untuk dapat hidup yang kekal? Datang kepada pribadi yang tepat tapi dengan pikiran yang salah. Bisa datang saudara ke gereja tapi dengan pola pikir yang tidak tepat. Tidak akan maksimal. Atau kalau saya berani bicara, itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Karena kita datang kepada Tuhan dan kita bilang, apa yang bisa aku perbuat untuk mendapatkan hidup yang kekal itu? Coba kita lanjut terus. Ayat yang 18, kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus kan turuti semua perintah Allah. Perintah yang mana? Yesus bilang, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormati ayahmu dan ibumu dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti. Udah cukup apa yang aku perbuat. Apalagi yang masih kurang? Dia datang dengan satu sikap hati yang tinggi sebetulnya. Dia datang menghadap Tuhan yang mestinya dia berlutut menyembah. Tapi dia berani bilang, aku sudah turuti itu semuanya. Apalagi yang kurang?
Aku sudah datang kebaktian, aku sudah berdoa, aku sudah puasa, aku sudah perpuluhan, aku sudah memberi, membantu semua. Apalagi yang kurang Tuhan? Datang ke pribadi yang tepat, tapi dengan hati dan pikiran yang salah, itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Apalagi yang masih kurang, ayat 21, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergi, jual segala milikmu. Berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Kita lihat dulu ayat 22. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, dia tidak menjawab lagi. Ia pergi dengan sedih. Sebab apa saudara? Sebab apa saudara? Banyak hartanya. Ini kita tahu cerita. Jadi pas Tuhan Yesus jawab seperti itu, pergi, jual. Lepaskan itu semua, bagikan kepada orang miskin, dan kamu ikut datang kepadaku, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Dan orang muda itu pergi dengan sedih. Rupanya untuk orang muda ini, harta adalah sesuatu yang sangat berharga. Kenapa? Karena saat Tuhan bilang suruh lepaskan, dia sedih. Saudara tidak akan sedih untuk sesuatu yang saudara tidak sayang, saudara tidak cintai, saudara tidak hargai. Tapi saudara akan sedih saat saudara berpisah dengan sesuatu yang saudara cinta, hargai, atau sayang dan miliki. Yesus bilang, itu lepaskan semua, pergi jual. Baru di ayat 21 bilang, maka and you will akan beroleh harta di sorga. Orang ini datang dengan pola pikir yang sudah melakukan semuanya, apalagi yang kurang. Orang ini datang dengan keadaan ekonominya yang kuat, yang kaya. Dan dia bilang ini sudah cukup. No, tapi Tuhan bilang itu kamu harus lepas baru kamu dapatkan harta di sorga. Ingat, bulan lalu kita jagalah hati. Di situ kita belajar di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tuhan Yesus tidak ingin orang muda ini memiliki hati pada sesuatu yang dia miliki di bumi. Tapi dia ingin orang muda ini memiliki harta di surga. Supaya apa? Hatinya ada di dalam surga. Hatinya ada di hal-hal yang rohani. Hatinya bersama Tuhan, bersama Yesus. Faham apa yang Tuhan mau. Faham apa yang Tuhan sayang. Ini kita susah. Kita hidup di dunia, tapi Tuhan pengen hati kita sudah ada di surga. Tidak terikat sama hal-hal yang duniawi. Ref kalau gitu, saya sih gampang karena saya bukan orang kaya katanya. Iya dong, logikanya kan begitu. Saya mah orang tabungan aja cuman buat cukup 3 bulan ke depan. Bayar kontrakan setahun udah langsung mesti doa puasa lagi untuk setahun. Makan 1-2 minggu masih ada lah. Tapi untuk minggu ketiga kita mesti aman saya mah, Ref. Kenapa? Hartaku gak banyak. Tapi maksud Tuhan Yesus ada sesuatu yang kita miliki, kita sayangi, kita hargai. Dan itu adalah penghalang untuk kita dapat hidup yang kekal. Untuk orang muda ini yaitu hartanya. Makanya di ayat 22 orang ini langsung pergi saudara. Pergi dengan sedih.
Sebab apa? Sebab banyak hartanya, banyak yang dia miliki. Dia tidak taat kepada firman Tuhan. Yesus bilang, lepaskan. Lepaskan. Tentu bukan maksudnya secara literal. Kalau saudara punya banyak harta, terus saudara jual itu semua tanah, toko, apartemen, rumah. Terus saudara bagi, terus gue mau jadi hamba Tuhan. Bukan itu. Percuma itu semua dijual, tapi hati saudara tetap melekat kepada benda-benda itu. Yang hebat adalah saudara tetap boleh diberkati oleh Tuhan, tapi hati saudara tidak ada di dalam harta itu. Makanya Yesus bilang kepada murid-muridnya di ayat 23, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi, aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya begitu mendengar, ayat 25, gemparlah mereka. Goyang. Kalau begitu, siapa yang bisa diselamatkan? Karena ini yang barusan datang nih, bukan orang kaya aja, tapi orang yang melakukan kebenaran, kebaikan. Kan dibilang, saya sudah melakukan semuanya. Saya tidak membunuh, saya tidak berzina, saya tidak mencuri, saya tidak berbohong, saya hormat kepada ayah ibu, saya mengasihi sesama manusia. Saya udah lakukan itu semua. Jadi artinya apa? Ini orang yang percaya, ini orang Yahudi yang taat kepada Taurat. Bukan orang jahat, saudara. Ini yang datang nih bukan orang jahat. Bukan orang yang gak tahu firman. Tahu dia firman. Bukan orang yang tahu firman tapi tidak mengerjakannya. Mengerjakannya. Tapi saat dia datang dengan satu hati yang aku sudah mengerjakan semuanya. Apalagi yang kurang. Itu hati-hati, saudara. Saat kita datang kepada Tuhan dengan satu posisi hati yang merasa bahwa aku sudah cukup. Aku sudah cukup melakukan semua ini untuk Tuhan. Pasti keselamatan ada di hidupku. Aku sudah cukup. Ayat 26, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu, apa saudara? Mungkin. Ini yang kita suka quote. Bagi manusia mustahil, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Saudara ingat di mana Tuhan Yesus berkata ini? Saat percakapan ini mengenai keselamatan untuk kita manusia. Tidak mungkin, mustahil kita bisa selamat dengan usaha kita sendiri. Tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Bukan hanya keselamatan saja, tapi segala sesuatu. Artinya apa? Kalau orang muda itu percaya kepada Tuhan, kepada Yesus, kepada firman-Nya, dia akan lepaskan itu dan dia akan ikut Kristus. Tapi Tuhan jawab kepada murid-muridnya, lebih susah orang muda, orang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga dibanding seekor unta masuk melalui lubang jarum. Orang kaya memiliki kecenderungan untuk percaya atau mengandalkan pada kekayaannya. Dan lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum. Ini apa namanya? Ini peribahasa yang ada ya selama ini. Bukan peribahasa, ini tafsiran yang ada selama ini. Katanya lubang jarum itu nama pintu kecil di Yerusalem. Katanya ya. Jadi kebanyakan pendeta akan khotbah. Untuk masuk ke gerbang kecil, Yerusalem kalau sudah malam, gerbang ditutup yang utama. Dan yang dibuka hanya gerbang kecil saja. Dan itu namanya lubang jarum. Dan unta kalau mau masuk ke dalam Yerusalem, melalui gerbang lubang jarum itu, dia harus tunduk, berlutut,
Tunduk. Dan semua barang-barang yang ada di badannya itu dilepaskan. Supaya dia bisa masuk ke dalam lubang jarum itu. Di luar banyak perdebatan bahwa gerbang lubang jarum ini tidak ada. Atau banyak perdebatan lah. Tapi ini satu peribahasa yang sudah ada saat itu. Orang Israel, orang Babilonia, orang Mesir ngomong untuk menggambarkan sesuatu yang mustahil tuh begini. Nggak mungkin dia mah bisa berubah, Ref. Karakternya memang gitu. Kalau bahasa Sundanya adat kakurung ku iga. Jadi karakternya sudah terkurung sama iganya. Nggak bisa lagi berubah. Itu mah lebih mudah unta masuk ke lubang jarum daripada ngelihat dia berubah. Gitu ya. Mustahil. Kenapa? Udah tahunan didoain, dihotbahin, udah ngalamin hal yang jelek. Tetap gitu orangnya. Itu makanya Tuhan juga ampun deh. Angkat tangan Tuhan juga. Pernah kan saudara dengar yang kayak gitu kan? Udah gak mungkin lah itu mah percuma. Udah tinggal kemurahan Tuhan aja. Gua mau udah angkat tangan. Biar Tuhan yang tinggal turun tangan. Nah masuk ke lubang jarum. Unta itu mesti tunduk. Jadi itu pendeta semua akan khotbah bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Unta ini binatang yang tinggi saudara. Dia harus tunduk. Merendahkan diri. Dan melepas semua bebannya. Beban yang ada di punggung unta itu tidak bisa dilepas sendiri oleh si unta. Dia tidak bisa kakinya naik. Butuh bantuan dari orang lain. Gambaran dari ada satu pribadi, yaitu Kristus yang akan melepaskan semua beban-beban dosa. Semua hukum dosa dari hidup kita sehingga kita bersih, baru kita masuk ke dalam lubang jarum itu. Masuk surga tuh susah saudara. Orang muslim aja tahu. Dia bilang apa kalau mau masuk surga? Seperti rambut yang dibelah 7. Artinya apa? Enggak mungkin. Mereka aja tahu. Mereka ajarkan enggak mungkin masuk. Boro-boro masuk apa namanya? Rambut dibelah 7 kemarin kami ke Bali. Terus kami nyebrang di jembatan kaca. Jembatan gantung kaca itu. Jembatannya aja bagus, kuat, buatan Cina. Itu Irma aja nggak bisa lepas dia dari tali itu. Dia nggak berani, dia susuri itu jembatan sambil pegang. Bukan tali rambut dibelah 7, artinya apa? Nggak mungkin. Seekor unta masuk ke dalam lubang jarum, nggak mungkin kalau tidak dilepaskan itu beban-bebannya. Dan siapa yang bisa membebaskan itu? Pribadi dalam Yesus itu. Artinya apa? Gambaran dari orang harus merendahkan diri dan melepas semua yang ada di dalam hidupnya. Beban-bebannya, mengosongkan diri. Makanya Tuhan bilang, jual, lepas. Baru kamu bisa apa? Terima harta dari surga. Kadang kita hidup, kita berpegang kepada Tuhan, tapi kita juga masih berpegang kepada kemampuan kita. Kekayaan kita, kehebatan kita. Sedangkan Tuhan bilang no. Kalau kamu percaya, kamu lepas itu semua. Dan kamu hanya berpegang kepadaku. Penuh. Dan bagaimana caranya berpegang? Apa yang Tuhan firmankan, ikuti. Taati. Dan untuk orang muda ini susah. Karena apa saudara? Orang kaya punya kecenderungan untuk sombong. Terus jangan saudara, coba 1 Timotius 6 ayat 17. Terus jangan saudara bilang lagi, gua mah gak kaya Ref, jadi gua gak sombong. Kata siapa sombong milik orang kaya aja? Ya, sombong itu tidak eksklusif untuk orang kaya. Sombong mah semua orang juga bisa. Makanya ada orang bilang, itu orang ya belum punya apa-apa aja, belagunya gak ketolongan. Ya kan ya saudara ya? Benar? Karena itu apa? Masalah hati. Oke, hati udah lewat. Nah sekarang, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati.
Jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk apa saudara? Untuk dinikmati. Nah, saya nggak akan bahas satu persatu ayat itu, tapi di dalam ayat tersebut kata tinggi hati, kalau dalam bahasa Inggrisnya high-minded, itu punya pengertian memiliki pendapat yang berlebihan tentang dirinya sendiri. Menganggap hebat dirinya sendiri. Mereka butuh gua nggak butuh mereka. Lu butuh gua bro. Kalau nggak ada gua nggak jalan lu punya perusahaan. Itu orang yang tinggi hati, yang sombong. Nggak ada gua, lu nggak bisa apa-apa. Itu yang sombong. Segala sesuatu mengenai dirinya yang bisa. Segala sesuatu mengenai dirinya yang mampu memberikan kepada orang lain. Dan dibilang bahwa jangan tinggi hati. Nah, kenapa saya ngomong begini mengenai langkah? Pertama bukan yang penting, tapi langkah yang terakhir. Anak muda itu langkah pertamanya udah betul yang kaya itu. Tapi begitu ketemu Yesus, dia mundur dari Yesus. Memang tidak diceritakan lebih lanjutnya seperti apa. Tapi kita tidak semua, tidak ada di sini yang semua ingin seperti Salomo kan. Orang berhikmat, takut kepada Tuhan. Akhir hidupnya jauh dari Tuhan. Saya ingin semua yang ada di sini pagi ini, saat kita nanti masuk ke surga, kita ketemu lagi di sana, saudara. Tuh, cuma 6 orang yang bilang. Pas kita mati, masuk surga, kita ketemu lagi, kita arisan di sana. Apa? Amin dong. Masa arisan di sini aja? Di sana juga kita arisan. Ya, kita kumpul bersama. Nah, khotbah Yesus yang pertama di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Baru. Khotbah di atas bukit. Matius 5 ayat 3. Yang pertama dia bilang apa? Berbahagialah apa coba? Matius 5 ayat 3. Orang yang miskin di hadapan Allah. Tuhan bicara lebih jauh. Dia bukan bicara mengenai harta saja. Tapi orang yang miskin di hadapan Allah. Bahasa Inggrisnya apa coba? Poor in spirit. Poor in spirit. Orang yang poor in spirit, yang miskin di hadapan Allah. Mereka itu punya kerendahan hati untuk mengenali bahwa dirinya tanpa Allah itu bukan siapa-siapa dan tidak bisa apa-apa. Orang yang tinggi hati merasa dirinya bisa semuanya. Tapi orang yang miskin, poor in spirit, dia selalu merasa, Tuhan tolong. Saya tidak mampu, Tuhan saya tidak bisa. Tuhan saya bukan siapa-siapa tanpa kamu. Tuhan aku tidak mau berjalan sendiri. Itu adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Poor in spirit. Orang yang merasa tidak bisa. Dia merendahkan hati di hadapan Tuhannya. Dan makanya dibilang, coba dalam bahasa Inggrisnya, karena merekalah yang apa? Yang punya kerajaan sorga. Saudara lihat Yesus bilang orang kaya susah karena banyak harta dan dia tinggi hati. Punya pikiran yang sombong. Tapi Yesus di khotbah pertamanya poor in spirit. Saudara tahu kalau orang miskin, orang yang benar-benar miskin. Hidupnya apa? Meminta-minta. Tapi ini orang yang miskin apa? Di hadapan Allah. Dia yang selalu datang kepada Tuhan. Mau setiap hari, mau setiap saat, setiap jam. Dia akan selalu minta kepada Tuhan, Tuhan saya nggak bisa sendiri.
Tuhan tolong saya, Tuhan mampukan saya. Those are poor in the spirit. Orang yang merasa nggak bisa, aku nih harus tergantung sama kamu Tuhan. Hati-hati saudara. Jangan sampai kita tergoda memiliki hati yang ini GPD Cianjur masih bisa karena gua yang bagus khotbahnya. Oh, kalau saya punya hati kayak gitu, gagal saya. Makanya saya selalu coba merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, saya ini bodoh, saya bukan apa-apa tanpa Engkau. Tolong saya, kasihanilah saya. Kemurahan-Mu selalu ada dalam hidupku. Mampukan saya. Siapa saya bisa mengerti semua firman-Mu yang terlalu tinggi itu pengetahuannya untuk saya. Tapi itu yang Tuhan bilang, merekalah yang akan punya kerajaan Allah. Orang yang benar miskin di hadapan Allah, orang yang poor in the spirit, dia adalah orang yang selalu minta kepada Tuhan. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, saya catat, miskin, berbahagialah orang yang merasa tidak berdaya dan hanya bergantung pada Tuhan saja. Dalam terjemahan bahasa Inggris yang lebih modern, bless those people who depend only on Him. Yang hanya bergantung kepada Dia. Jangan sampai kita... Saudara tahu kan, kita sekarang tanggal 2 Juli 2023. 1 Juli 2023 sampai saudara lahir, tahun berapapun itu kan sudah lewat. Apapun itu sudah menentukan saudara ada di mana sekarang. Tapi itu tidak menentukan saudara akan ada di mana nanti. Ujungnya saudara akan di mana nanti, itu ditentukan sama apa yang saudara ambil, pilih, langkah, ucapkan, pikirkan dari hari ini sampai nanti saudara mati. Jangan bangga sama masa lalu. Karena iblis selalu bilang begitu, oh dulu aku begini, dulu aku begitu, dulu aku sudah begini, dulu aku sudah begitu. Nah, hati-hati. Yang menentukan itu langkah nanti, langkah akhir. Dari hari ini sampai kita semua mati. Makanya Yesus bilang, untuk memiliki kerajaan surga, mereka yang miskin, poor in spirit. Dan makanya di salah satu surat kepada 7 jemaat di Wahyu, saudara, ini 2 ayat terakhir. Wahyu 3 ayat kita baca dari ayat 14 deh. Ini kata-kata Yesus. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin. Saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Ini Yesus bilang. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas. Lihat saudara apa? Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ini dia bicara orang yang tidak mengenal Yesus. Bukan orang yang sudah mengenal Yesus. Orang yang sudah bertobat. Orang yang sudah hidup di dalam Kristus. Makanya itu dia muntahkan keluar. Asalnya ada di dalam. Tapi karena dia hidupnya suam-suam kuku saja. Dimuntahkan. Ayat 17. Nah, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu yang sebetulnya itu engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Saya doa
supaya ini dijauhkan dari hati kita semua. Kita pikir kita sudah cukup. Self-sufficient, sudah cukup. Padahal sebetulnya engkau melarat, malang, miskin, buta, dan kita nggak bisa lihat keadaan kita yang sebetulnya. Diberkatilah, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena dia yang akan empunya kerajaan surga pada akhirnya. Mari saudara, bukan langkah pertama yang penting, tapi nanti langkah terakhir yang menentukan. Makanya Yesus tidak pernah bilang peringati kelahiranku, tapi peringati kematianku. Itu langkah akhir dari Yesus. Manusia selalu dipenuhi oleh memperingati kelahirannya. Lupa yang sebetulnya kita harus pikirkan, saat aku nanti mati, apa yang aku sudah kerjakan untuk Tuhan? Apakah orang akan mengenang aku untuk sesuatu yang aku sudah kerjakan untuk Tuhan? Mari saudara, satu kuncinya adalah we are poor in spirit. Kita miskin di hadapan Tuhan. Kita datang kepadanya sebagai orang yang betul-betul butuh pertolongan Dia, yang kita tidak mampu, kosong, dan kita hanya meminta-minta saja. Saudara ingat kan yang Tuhan Yesus bilang waktu Dia makan, terus ada perempuan yang bilang, Tuhan selamatkanlah aku. No, roti ini untuk Tuhan, bukan untuk anjing. Tapi anjing pun makan dari remah-remah roti itu. Mari mendekat kepada Tuhan dengan hati yang rendah. Hati yang, enggak apa-apa Tuhan, aku makan remah-remah rotimu saja. Remah roti dari Tuhan saja sudah cukup untuk menolong aku. Jauhkan dari hati yang sombong. Haleluya. Mari saudara, kita akan terima perjamuan Tuhan. Saya undang semua pemain musik maju dan singer, kita akan angkat satu pujian karena salibmu. Tuhan sudah memberi contoh, ya. Tuhan menyuruh kita memperingati kematiannya. Sampai Maranatha, sampai Dia datang kembali. Yang kedua. Mari para pelayan perjamuan Tuhan. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu. Kau lihat pelayan-pelayan yang ada di hadapan-Mu. Sucikan, layakkan kami semua untuk melayani perjamuan Tuhan ini. Ampuni dosa kami. Jauhkan dari kami hati yang kotor atau pikiran yang kotor. Hanya nama-Mu. Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, Karena salib-Mu, ku hidup. karena salib-Mu,
Mari saudara kita bangkit berdiri. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan Mari saudara kita angkat roti tinggi-tinggi di atas kepala kita. Bapa dalam surga, terima kasih untuk roti, untuk tubuh, untuk firman-Mu yang khususnya pada pagi hari ini mengajarkan kami untuk tetap setia sampai akhir. Langkah kaki kami ditentukan saat kami melakukan apa yang Engkau ingin kami lakukan sampai akhir. Biar kami semua boleh memiliki hati dan langkah pikiran yang senantiasa tertuju kepadamu Tuhan. Sehingga kami boleh melangkah bersamamu sampai akhir. Kami ingin seperti Engkau Tuhan yang menyelesaikan tugas kehendak Bapa di surga sampai akhir tuntas selesai di atas kayu salib. Biarlah kami semua Tuhan boleh memiliki hati yang sama, menjaga iman kami juga tuntas sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudaraku, yang ada di tangan kita adalah roti yang gambaran tubuh Kristus yang terpecah-pecah karena kita. Sehingga kita boleh memiliki tubuh yang baru, hidup yang baru di dalam Kristus Yesus. Dan firman Tuhan pada malam itu ia diserahkan. Ia mengambil roti, ia mengucap syukur di atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara, dengan satu pemikiran, dia menyelesaikan semuanya dengan akhir. Dan kita juga mau menyelesaikan perjalanan kita dengan dia pun sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita makan roti. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat tinggi-tinggi anggur yang merupakan lambang dari darah anak domba Allah yang mahal, yang tidak bercacat, tidak bercela, yang menghapus dosa manusia, yang sanggup menyucikan semua kesalahan dan pelanggaran kita. Kita angkat tinggi-tinggi saudara dan kita baca firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari dengan penuh rasa syukur dan percaya bahwa ada kuasa di dalam darah Yesus Kristus. Kita akan minum anggur ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita nyanyikan lagu itu karena salibmu. Kali lagi. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk
Mari kita berdoa saudara-saudara. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan, bukan langkah pertama yang penting, tapi langkah yang terakhir jauh lebih penting. Biarlah dengan firman-Mu kami boleh maju terus berjalan tidak henti sampai masuk ke dalam Yerusalem yang baru. Tuhan, senantiasa Roh Kudus-Mu ada, menolong, menopang, menuntun kami semua agar tetap bisa ada di dalam jalan-Mu yang lurus ini. Terima kasih Tuhan. Dan saudara, saya rindu berdoa untuk saudara yang punya keperluan, boleh taruh tangan kanan di dada. Yang dalam sakit, boleh taruh tangan kanannya di bagian tubuh yang sakit. Bapa dalam surga, hamba-Mu datang kepada Engkau dengan segala kerendahan hati. Engkau lihat tangan-tangan yang terletak di atas dada mereka. Engkau yang maha tahu, Engkau yang maha kuasa, dan Engkau yang peduli. Engkau lihat kesusahan mereka, Engkau lihat pergumulan mereka. Engkau yang maha kuasa mampu sanggup menolong mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tahu tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau mampu mengerjakan segala hal. Kami percaya pintu yang tertutup bisa terbuka. Jalan yang tidak ada menjadi ada. Semua karena kuasa yang bekerja di dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan. Engkau juga lihat tangan-tangan yang disimpan di atas bagian tubuh yang sakit. Kami percaya bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan semuanya. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus ada lawatan Roh Kudus yang bekerja pada kami semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih kami sudah terima berkat firman-Mu. Kami sudah terima berkat anggur dan roti-Mu. Kami sudah terima berkat pertolongan-Mu. Dan kami sudah terima berkat mujizat-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan alaskan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita sungguh diberkati Bapak Ibu. Pada siang hari ini lengkap kita mendengarkan firman, kita bersekutu di dalam tubuh dan darahnya, dan kita sudah didoakan, Tuhan mendengarkan. Terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah menjadi saluran berkat untuk kita semua pada pagi dan siang hari ini. Bapak Ibu, sebentar kita akan memberikan persembahan. Mari sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu. Dan kami diberikan kesempatan pada saat ini untuk mengambil bagian di dalam pelayanan melalui persembahan kami. Kami boleh memberikan dengan sukacita. Terima kasih Bapa, kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita angkat pujian, pujilah Tuhanku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Haleluya, terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Revi, bahwa bulan Juli memang bulan yang istimewa ya. Salah satunya adalah tepat di hari ini tanggal 2 merupakan ulang tahun beliau. Karena itu kami mengundang Bapak Revi untuk maju ke depan. Kita bersama-sama jemaat silakan kita berdiri. Mari saya undang juga kepada Ibu Irma
untuk maju ke depan. Jadi kita bernyanyi untuk kedua saudara yang terkasih ini. Haleluya. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Tuhan memberkati. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Haleluya. Selamat ulang tahun kepada Bapak Pendeta Revi dan Ibu Irma. Tuhan Yesus memberkati. Tentunya seluruh jemaat penuh dengan doa ucapan syukur dan seperti kerinduan dari Bapak Revi bahwa Bapak Pendeta Hendrik Kawu akan mendoakan. Haleluya. Puji Tuhan. Bukan kebetulan pada hari ini mereka berdua satu tanggal kelahiran, yaitu Pendeta Revi dan istrinya Irma. Mari jemaat, kita angkat tangan kita ke depan. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami panggil dan kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang besar yang Engkau telah karuniakan kepada hamba-Mu Revi dan Irma sebagai istrinya. Mereka berulang tahun, Tuhan tambahkan umur mereka 1 tahun lagi. Ini bukan kuat gagah hebat mereka, tapi semua karena anugerah-Mu Tuhan. Karena kebaikan-Mu ya Bapa dalam hidup mereka. Itu sebabnya doa kami bersama jemaat. Tuhan, tambahkan hikmat, pengetahuan, tambahkan pengertian, pewahyuan akan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam hamba-Mu sedang berjalan melangkah Tuhan awal ini untuk melayani Engkau ya Bapa. Dan biarlah seperti firman Tuhan tema hari ini, melangkah dari awal dan diakhiri dengan baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lebih daripada itu, kami mohon Tuhan Engkau berikan kesehatan yang prima dalam hidup mereka. Tuhan tolong dalam kehidupan rumah tangga mereka. Biar keharmonisan, kebahagiaan Tuhan Engkau nyatakan dalam hidup mereka. Dalam mereka sedang mendayungkan bahtera kehidupan mereka Tuhan. Biar kesetiaan Tuhan Engkau nyatakan dalam hidup mereka untuk terus melayani Engkau Tuhan. Bukan hanya di negeri ini, tapi juga akan pergi ke bangsa-bangsa lain untuk memberitakan kebesaran Tuhan dimanapun Tuhan mengutus mereka. Tanda-tanda heran akan menyertai mereka berdua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam pengajaran, dalam penginjilan, dalam berkhotbah, biar nama-Mu saja yang ditinggikan, nama-Mu saja yang diagungkan Tuhan dalam tiap-tiap pelayanan mereka. Di sana kami melihat kemuliaan Tuhan, Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapa dalam surga, ajaib kuasa-Mu Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu, terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Dalam mendidik anak mereka juga Tuhan, membesarkan anak mereka, Tuhan tolong mereka, hikmat surgawi turun atas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari tumpangkan tangan para majelis. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya.
biarlah damai sejahtera, kasih karunia pada Tuhan Yesus turun atas kehidupan mereka berdua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, jadilah Tuhan kehendak-Mu dalam hidup mereka. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Sudah. Haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Bapa di surga. Dan terimalah berkat, anugerah damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang dan cinta daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai daripada pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus semua yang percaya berkata amin. Amin. Haleluya.